Assalamualaikum. Saya Iin Nalarati. Di sini saya ditemani oleh Dika Wirayuda, adik saya. Di sini saya akan membaca nyaring dengan judul buku. Buku apa ini, Dek? Buku Putri Salju. Oke, dengarkan ya. Putri Salju. Dahulu kala ada seorang ratu melahirkan putri cantik dengan pipi merah, kulit putih, dan rambut hitam. Bayi itu diberi nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib Putri Salju. Ibunya tidak dapat menemani lebih lama di dunia ini. Sang ratu meninggal dunia. Sehingga beberapa tahun kemudian ayahnya menikah lagi dengan seorang ratu yang cantik bernama Ratu Elvira, tetapi sifatnya penuh iri dan dengki. Hanya mementingkan diri sendiri. Ratu Elvira mempunyai benda ajaib yang paling disayanginya, yaitu sebuah cermin ajaib. Setiap hari ia bertanya kepada cerminnya, "Cermin kaca, siapakah wanita tercantik di dunia?" Cermin itu menjawab, "Oh Ratu, engkaulah wanita paling cantik di dunia ini." Tetapi pada suatu hari cermin memberi jawaban lain. Cermin mengatakan bahwa Putri Salju adalah wanita tercantik di dunia. Sehingga Ratu Elvira sangat marah. Ia iri dan dengki. Dan ia menyuruh seorang pemburu untuk membawa Putri Salju ke hutan dan membunuhnya. Membawa jantungnya ke hadapan Putri Elvira. Pemburu itu membawa Putri Salju ke hutan, tetapi ia tidak membunuhnya. Ia menyuruh Putri Salju untuk lari ke hutan. Dan ia membawakan jantung ke hadapan Putri Elvira, tetapi jantung itu adalah jantung hewan buruan dari hutan. Putri Salju tak tahu jalan. Ia sangat takut. Oh, kemanakah aku harus pergi? Tangisnya. Ia terus berjalan seorang diri. Akhirnya, ia melihat sebuah pondok di tempat terbuka. Di luar dingin, maka Putri Salju mengintip ke dalam. Ruangannya kecil dan aneh. Ada 7 kursi kecil dan 7 piring kecil. Di sepanjang dinding ada 7 ranjang kecil. Tidak ada orang. Putri Salju masuk. Lalu berbaring di salah satu ranjang. Karena capek, ia tertidur. Putri Salju segera tidur pulas. Ia tidak tahu bahwa pondok itu milik 7 kurcaci yang bekerja di tambang. Mereka pulang dan menyalakan 7 lilin. "Astaga, ada orang di sini!" seru salah satu kurcaci. Ia terkejut ketika melihat Putri Salju tidur di ranjang. Karena seruan itu, Putri Salju terbangun dan ketujuh kurcaci datang mengerumuninya. "Maaf, aku telah tertidur di rumah kalian," kata Putri Salju dengan rasa bersalah. "Tidak mengapa. Siapa namamu?" tanya kurcaci merah. Semua kurcaci terpana melihat kecantikan Putri Salju. "Namaku Putri Salju." "Putri, kau berasal dari istana?" "Ya, aku terpaksa melarikan diri karena hendak dibunuh oleh ibu tiriku." Putri Salju bercerita tentang ibunya, si ratu yang jahat yang menyuruh orang pemburu untuk membunuhnya di hutan. Setelah bercerita, gadis itu menjadi sedih sehingga ia mulai menangis. Cup, kata si kurcaci yang baik itu. "Tinggallah bersama kami. Di sini engkau akan aman dari kejahatan ibu tirimu." Putri Salju dengan senang hati menerima tawaran itu. Terima kasih. Kalian telah memperbolehkan aku tinggal di tempat ini. Aku akan membantu kalian bersih-bersih dan merawat rumah ini." Di istana, lagi-lagi Ratu Elvira berdiri depan cermin ajaib. Dan pada saat itu, cermin tetap menjawab bahwasannya Putri Salju adalah wanita paling cantik di dunia. Dan ia berada di hutan dengan 7 kurcaci. Akhirnya, Putri Elvira memiliki ide jahat. Ia pun datang ke rumah 7 kurcaci itu dan berpura-pura menjadi nenek tua. Ia memberikan kepada Putri Salju sebuah apel merah yang sudah diracuninya. Akhirnya Putri Salju pun memakan apel itu. Dan pada akhirnya Putri Salju pun tertidur sampai suatu ketika
ada seorang pangeran yang datang kepada Putri Salju dan ia memberikan ciuman kepada Putri Salju. Akhirnya, pada saat itu Putri Salju terbangun dan mereka menikah. Putri Elvira tidak terima jika Putri Salju tetap menjadi wanita tercantik. Akhirnya, Putri Elvira memiliki rencana jahat, tetapi karena rencana jahatnya, Putri Elvira pun masuk ke dalam jurang dan ia pun meninggal. Begitulah akhir cerita dari dongeng Putri Salju. Putri Salju. Putri Salju itu kenapa? Dikasih apel racun. Oh, dikasih apel merah ada racunnya gitu. Iya. Terus Putri Salju siapa yang bantuin dia biar bisa bangun? Pangeran. Terus ratu jahatnya itu kemana? Meninggal. Oke. Ya udah, cukup sekian dari kami. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.